الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين نسألك اللهم خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه ونسألك اللهم خير هذا اليوم وخير ما فيه خير ما قبله وخير ما بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم شر ما فيه شر ما قبله وشر ما بعده اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة نعوذ بك من سوء الخاتمة آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan kebaikan yang ada di sisinya dikarenakan keburukan yang ada di dalam diri kita. Dan semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semua sehingga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Yang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, berkata Al-Imam Al-Qutbur Rabbani Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau mengatakan la yanbaghi lil imami wal ma'mum ay yakhruja minal masjidi min ghairi du'ain. Sungguh tidak layak, sungguh tidak pantas bagi imam dan makmum ay yakhruja minal masjidi, bahwa keluar imam dan makmum dari masjid setelah melaksanakan sholat min ghairi du'ain, tanpa berdoa meminta dan memohon kepada Allah. Sungguh sangat tidak layak, sungguh sangat tidak baik, sungguh sangat tidak pantas wal imam atau makmum setelah salat berjamaah, wal imam ataupun makmum atau dua-duanya telah langsung keluar min ghairi doa, tanpa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qala Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an di dalam surah Asy-Syarh, yang mana ulama mengatakan siapa orang yang salat sunnatul fajr, membaca dua surah yang dialami dengan alam, yaitu alam nashrah dengan alam tarakai. Ada dua surah yang dipilih oleh para ulama, dua surah yang dipilih untuk kita baca di dalam salat sunnatul fajr atau sunat qabliyah subuh, yaitu dua surah yang diawali dengan alam nashrah dengan alam tarakai. Maka siapa orang yang salat sunnatul fajr dengan dua surah yang diawali dengan alam, hufidha minal alam, maka orang yang mengamalkan itu akan dipeliharakan dari segala penyakit. Sangat baik dibaca alam nashrah laka sadrak setelah selesai salat. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi, dengan meletakkan tangan kanan
di dada bagian di bagian bawah, letaknya di hati. Baca alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Itu yang kita lihat, di dalam guru-guru kita, bil khusus guru mulia Al-Habib Umar. Setelah selesai salat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, beliau meletakkan tangan kanannya di dada bagian bawah dengan membaca alam nashrah begitu, agar dilapangkan dadanya. Salah satu penyebab dada yang lapang adalah memperbanyak zikir kepada Allah. Dan orang yang sedikit mengingat Allah, dadanya sempit, hatinya terpenjara. La ilaha illallah. Nah, di sana disebutkan fa idza faraghta fansab. Ada disebutkan di sana fa idza faraghta fansab. Apabila engkau, wahai kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah selesai dari suatu urusan, fansab, maka tetaplah untuk mengurus yang lain. Bukan berarti setelah selesai satu urusan udah selesai, nggak ada lagi. Terus satu urusan selesai, satu lagi, begitu. Wa Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, ai idza faraghta minal ibadah fansab fid du'a. Sayyidi Syekh Abdul Qadir mengatakan, jika engkau selesai dari ibadah, maka setelah itu tetaplah di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Warghab fi ma indallah, berharaplah terhadap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Watlubhu minhu, mintalah itu semua darinya. Karena itu diriwayatkan di dalam sebuah hadis, diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah, anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana di sana beliau mengatakan, gala idza gamal imam fi mihrabih, apabila imam telah berdiri di mihrabnya, imam sudah berdiri di mihrab. Wa tawataratis sufuf, dan saf di dalam salat pun sudah mulai tawatur, banyak orang yang salat di sana. Nazalatir rahmah, pada saat itulah turun rahmat Allah. Maka dari karenanya jangan dibiarkan saf kosong di hadapannya. Sudah kita jelaskan masalah saf di pengajian malam Kamis. Tawataratis sufuf, nazalatir rahmah, turun rahmat pada saat itu. Fa awwalu dzalika tusibul imam, thumma man an yaminihi, thumma man an yasarih. Yang paling pertama dapat rahmat itu imam. Kemudian setelah imam, rahmat tersebut diberikan kepada orang yang berada di samping kanan imam. Kemudian baru kepada orang yang ada di samping kiri imam. Setelah itu thumma tatafarragur rahmah 'alal jamaah. Kemudian rahmat tersebut merata, kebagian seluruh jamaah, semuanya kebagian dapat rahmat tersebut. Taib. Thumma yunadi malakun, kemudian terdengar panggilan dan seruan dari malaikat. Malaikat menyeru, Rabiha fulan wa khasira fulan. Kata malaikat tersebut, beruntung si fulan, rugi si fulan. Nah, orang salat, malaikat memberitahukan, memviralkan, ada yang beruntung, ada yang rugi. Ada yang beruntung, ada yang sukses, ada yang sial. Siapa mereka yang beruntung dan siapa mereka yang sial? Siapa mereka yang sukses
siapa yang mereka yang tidak mendapatkan kesuksesan, siapa yang mendapatkan keuntungan, siapa yang mendapatkan kerugian. Maka malaikat tersebut mengatakan farrabihu. Adapun orang yang beruntung, adapun orang yang sukses, man yarfa'u yadayhi bid-du'ai ila Allah Ta'ala idza farigha min salatihi al-maktubah. Orang yang sukses, orang yang beruntung adalah orang yang mengangkat kedua tangannya dengan memohon kepada Allah idza faragha min salatihi al-maktubah, apabila setelah selesai melaksanakan sholat 5 waktu. Itu yang beruntung. Itu yang beruntung. Ada orang yang masya Allah habis sholat langsung keluar, wala doa. Wal khasir. Nah ini coba bagian yang keduanya. Dan orang yang rugi, siapa mereka yang rugi? Gala alladzi idza kharaja minal masjid bila doa. Orang yang keluar dari masjid tanpa memohon berdoa kepada Allah. Fa idza kharaja bila doa, jika orang tersebut keluar dari masjid tanpa berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, galatil malaikah, malaikat tersebut dengan heran mengatakan kepada itu hamba, ya fulan istaghnaita 'anillah, malaka 'indallahi hajah. Wahai fulan, apakah engkau tidak perlu kepada Allah? Apakah engkau sudah tidak memerlukan Allah lagi? Malaka indallahi hajah. Apakah engkau tidak punya keperluan kepada Allah Subhanahu wa taala? Malaikat bingung melihatnya orang keluar dari masjid tanpa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari karena itu, bagaimana hendaknya kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk agar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan yang ada di sisinya. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau menganjurkan kepada kita salillaha al-afwa wal afiyah. Mintalah kepada Allah yaitu al-afwa wal afiyah. Minta kepada Allah ampunan dan keafiatan fid dunya wal akhirah, baik itu di dunia, lebih-lebih di negeri akhirah. Itu anjuran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena pernah suatu hari datang seseorang kepada Nabi Muhammad bertanya, ya Nabi Allah, ayyud du'ai afdal? Doa apakah yang paling afdal? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tas'alallaha al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Doa yang paling afdal, permohonan yang paling istimewa, yaitu mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan dan keafiatan dunia wal akhirah. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad mengatakan, fa inna ahadan lam yu'ta ba'dal iman ay ba'dal yaqin khairan minal afiyah. Karena seseorang tidaklah diberikan anugerah oleh Allah yang lebih indah setelah keimanan dan keyakinan itu melebihi daripada keafiatan. Ada yang paling afdal. Lantas orang tersebut setelah beberapa hari datang lagi. Datang lagi orang tersebut kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Datang lagi dan menanyakan, ya Rasulullah, ayyud du'ai afdal? Doa apa yang paling istimewa? Kata Nabi Muhammad, salillah al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Datang lagi di hari ketiga, minta doa lagi, ya Rasulullah, mengkonfirmasi lagi, doa apa yang paling istimewa di sisi Allah?
Kata Nabi Muhammad, tas'alullah al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Maka dari karenanya setelah selesai azan, doa kita apa setelah Rabbighfirli? Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata ad-daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Nabi Muhammad lihat orang ini bolak-balik 3 hari berturut-turut. Kata Nabi Muhammad, fa idza u'tita al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah faqad aflahta. Karena apabila engkau telah diberikan oleh Allah ampunan dan keafiatan dunia wal akhirah, sungguh engkau telah mendapatkan keberuntungan. Beruntung. Inilah doa yang tidak pernah ditinggal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u haula'id da'awat hina yumsi wa hina yusbih. Ada 4 doa yang tidak pernah ditinggal oleh Nabi pagi dan sore hari. Semuanya ada di dalam Wirdul Latif. Ada 4 doa tidak pernah ditinggal sama Nabi Muhammad, baik itu pagi ataupun sore. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. 1. Yang kedua, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. 3. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Yang keempat, Allahumma ihfazni min baini yadayya min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ada 4 macam doa yang tidak pernah ditinggal sama Nabi Muhammad pagi dan sore hari. Walhasil orang yang mengamalkan Wirdul Latif harus masuk di situ semuanya. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah al mu'afata ad-daimah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya min khalfi wa an yamini wa an shimali min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Baru sambungannya, Allahumma anta khalaqtani anta tahdini wa anta tut'imuni wa anta tasqini wa anta tumituni wa anta tuhyini wa anta ala kulli syai'in qadir. Nabi Muhammad juga menyebutkan, ma min da'watin yad'u biha ma min da'watin yad'u biha al-'abd. Tidak ada doa yang diminta oleh seorang abd, yaitu hamba, afdalu min Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Lebih afdal, lebih istimewa dari ketika dia meminta al-afwa wal afiyah. Al-afu itu al-maghfirah wal musamahah, ampunan dan dimaafkan. Sedangkan al-afiyah yaitu keselamatan dan keberuntungan. Jadi karena itu, bagaimana apabila seseorang diberikan keafiatan dunia wal akhirah, faqad aflahta. Engkau telah mendapatkan kesuksesan, keberuntungan, dan engkau telah mendapatkan sebuah ghanimah yang sangat besar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua ampunan dan keafiatan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pernah suatu hari bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau mengatakan, la yazalul 'abd bi khairin ma lam yasta'jil. La yazalul 'abdu bi khairin, senantiasa seorang hamba di dalam kebaikan, ma lam yasta'jil, selama di dalam berdoa dia tidak terburu-buru. Ditanya Nabi Muhammad, galu kaifa yasta'jilu ya Rasulullah, bagaimana maksudnya seorang hamba terburu-buru di dalam berdoa? Nabi Muhammad memberikan sebuah penjelasan, gala da'autullah wa da'aut falam yastajibuli. Da'autullah wa da'aut falam yastajibli. Saya telah meminta kepada Allah, saya telah memohon kepadanya, tapi dia tidak mengabulkan doaku. Hadza musta'jil. Itu terburu-buru namanya.
jangan ditunggu, udah doa aja. Nabi Musa alaihi salatu wassalam pernah suatu hari bertanya kepada Allah, Qala ayyu sa'atin ad'uka ya Rabb fatastajiba li fiha. Kapan waktunya wahai Allah yang paling tepat aku memohon kepada engkau dan engkau langsung mengabulkannya, langsung kontan, dibayar langsung. Kapan itu? Waktunya kapan? Kemudian Allah mengatakan, Qala anta abdi wa ana rabbuk. Wahai Musa, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Famata da'autani astajib. Kapanpun engkau meminta, pasti aku kabulkan. Tapi Nabi Musa kada kurang akal sendiri. Kadang sekali itu sudah haidah kada. Nah, kita tuh kadang-kadang perlu juga melihat keseriusan orang itu. Nah, serius kan ada kahnya, bujuran kan ada kan. Sama toh panitia musigit hendak meminta tuan guru berceramah, datangi ke rumah. Ini lewat SMS, kada serius lalu. Kaulah guru menyewa pian, menyewa. Nah, apa nang menyewa? Menyewa kayak tenda aja lagi. Iya benar, kayak travel mobil itu kan ada serius. Kalau ada dibadasi sidin, dibadasi. Munnya bujur serius datang, ini lewat SMS saja. Maka pulang kata-katanya kayak itu pulang. Kawalah guru menyewa pian. Berapa menyewa pian guru? Menyewa, kasihan peguruan disewa. Ada lagi gak kata-kata yang lebih halus pada yang itu? Perlu hal yang kayak itu tuh seorang datang, beradab sedikit datang, udah sedikit minta pian guru ay, mengisiakan di wadah kami. Apabila aja sidin, terserah pian aja guru ay. Diandak sidin malam nang tertentu, kada kawa itu guru aja, tapi terserah, man. Tapi terserah kada kawa tuh guru aja malam itu, jakanya bepadah mulai awal terserah pian aja guru, nah kecuali malam ini jangan nah nyaman sedikit, limbah dibersihin, oh jangan, ujung-ujungnya ya kehendaknya pang sudah yang disuruh 3 malam sedih munjuk kada ada nang pasnya, nang pas itu malam ini pang guru aja bepadah aja. Nah itu pang menyewa lah, berapa bayarnya lah, inilah itulah hilang. Awan juga tuh mon hendak kada tuh ada hendak mahadiahi sidin, beradab sedikit sama nang kayak Jumahat tuh juga tuntung Bilal, tuntung Hatib, jangan langsung bunjuk kayak itu nah. Bujur aja perlu, cuma harus dengan cara yang beradab, terhormat bang sedikit. Kayak nang apa aja lagi, sudahnya nang bertanda tangan itu bilang dia, ada kalau nang biasanya nang kayak itu, kalau jakanya kaina bilang kada ada menghormati lalu angkat aja tinggi kena dulu kada apa-apa juga itu tuh. Tanda tangan pensi aja. Umat datang udah sabujur. Nah, Nabi Musa fa'awadahu miraran, diulang sidin pulang. Orang nak tahu keseriusan orang ini kayak apa. Anta abdi wa ana rabbuk. Aku Tuhan ikam hamba aku, apabila aja ikam berdoa aku kabulkan. Tapi Nabi Musa bukan kada percaya, kada percaya. Tapi sidin hendak lagi tahu tuh na mengorek bujur. Dapat juga munnya behimat, dapat juga. Sekali kada, 2 kali kada, 3 kali kada. Kan ada jatuh bajar guru dahulu mun saban hari mengguyang pohonnya, jangan buahnya, wariknya gin gugur. Saban hari diguyang mah mengguyang sekali aja, saban hari diguyang, mau diguyang ada buahnya lagi, wariknya nang gugur. Ada gampangan. Lalu fa'awadahu miraran. Nah limpatnya minta darah dikit lagi, diulang pulang ujar Allah Ta'ala, ud'uni
fi kabidillah fa inni astajib wa in da'ani fiha asyar. Mintalah kepadaku di keheningan malam, tengah malam tuh nah. Orang pada guringan tuh nah. Tengah malam minta. Itu jar Allah Ta'ala, meskipun nang meminta lawan aku saat itu tuh si Asyar. Siapa Asyar itu? Orang nang katuju memungut cukai. Coba pian buka rekaman almarhum Abah Guru Sekumpul. Orang nang kada dapat ampunan tuh ada itu tuh nang Asyar tadi itu. Makanya hati-hati mencari gawian mun pacangan akhirat terancam. Biar gawian tuh seadanya aja, sehari 3 juta aja gin gaji dah Pak. Cuma akhirat kita selamat. Kita nih kada belawasan hidup di sini ke akhirat pacangannya. Itu ujar Allah Ta'ala, berdoa di waktu itu nang Musa aku kabulakan meskipun nang berdoa tuh si Asyar. Siapa itu Asyar? Pemungut cukai. Meskipun inyen itu nang berdoa nah. Artinya inyen itu tuh orang nang, berarti orang nang. Paham ya kalau? Jar Pak Haji mun tengah malam minta lawan aku, biar orang nang umuari ku bari. Mun tengah malam di situ terlihat keseriusan. Ayo, mau utamakan guring ke berdoa kah? Nah itu kalau serius, kalau ini hanya kada dikaluari sidin satu umat. Aduh saya kira minta sidin tu, kada dikalawarinya juga kita aja. Nah, kada serius, ada serius. Ngalih orang kada serius nih. Oleh orang, aduh saya kira bapak ada serius juga. Ini nanti tengah malam kalau keheningan malam, sepertiga terakhir malam itu jatuh nah waktunya. Munnya bujur serius datang. Namunnya serius tuh walaupun si Asyar tadi itu nah, yang pemungut cukai tadi itu, apa jadi itu bahasanya tadi itu? Nah, tahu juga apa bahasanya tadi itu. Nah, bubuhan nang itu walaupun ingin itu nang meminta, iya tuh dikabulkan juga kan. Saking mulianya waktu tersebut, maka dari karenanya jangan disia-siakan. Iya nang pernah ulun sambat kalau mau nyata bangun tengah malam nah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah subhanallah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ghfirli. Minta lagi nah biar di atas tilam aja nah mata sebelah kayak ini nah. Ada serius juga. Bapasan aja pulang sampai akan ya. Walaupun si Asyar, apa aja Asyar tuh aja, buka di kamus apa itu Asyar. Nah anak cucu kita dipeliharakan tuh. Pokoknya gawian tuh biar sederhana. Ya terjun biar sehari 3 juta aja gaji kita bapak. Cuma akhirat selamat daripada no, paham ya kalau? No ada pit. Cuma akhirat banyak. Sah kenapa-napanya. Ada napa-napanya, bujuran gak ada napa-napanya. Ikam kau ya, biar kakak ini aja. Kau ini nak mulai halus sampai halus di sini. Biar kakak ini aja, gawian. Kenapa sih kamu meninggal dunia? Hati jangan kayak apa ajar nih kamu kumandangkan tuh sampai mana suaranya terdengar saya itu dosa ikam diampuni Allah Taala. Berasi musigit pulang ini. Kena. Asal jangan berubah bakadudian aja. Makanya Rabbana la tuzigh qulubana. Sal istiqomah aja. Biarlah. No ya tadi no. Keluar masuk mobil tapi akhirat lenyak. Kita ini hendak mencari gawian tuh, mencari pekerjaan tuh yang dipikirkan tuh jangan hanya ingin sini aja, ingin sana. Ya kan jurang tuh ada jangka pendek, ada jangka. Nah, udah kita larut pulang ulun la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم